Nomor 4, selanjutnya adalah prinsip proximate cause atau prinsip penyebab terdekat dan utama. Dalam mengajukan klaim, penyebab utama atau penyebab terdekat dari kerugian itu akan dianalisis. Jika penyebab tersebut sesuai dengan syarat polis, maka klaim akan dibayarkan. Jika tidak, perusahaan asuransi akan menolak klaim tersebut. Misal, terjadi kejadian, kalau ternyata mobilnya ketabrak, maka akan diganti. Ternyata ketika kita klaim, dicek, Pak, kita ketabrak, Pak. Pas dicek ternyata bukan ketabrak itu. Kenapa, Pak? Itu ternyata dibongkar oleh orang. Ada coba maling. Lalu setelah kita dimaling, dibawa sama maling, lalu ketabrak. Pertanyaannya, kemalingan itu tidak ditanggung. Dan akibat rusak karena kemalingan disebut tidak ditanggung. Maka yang diganti apa enggak itu oleh si asuransinya? Yang enggak. Yang paling sering, ini yang tolong hati-hati ya yang punya motor. Kalau Anda motornya hilang, lalu lapor ke polisi. Pak, motor saya dicuri. Lalu dicek oleh polisi. Hilangnya gimana? Saya ngasih pinjam ke teman, kuncinya saya kasih ke teman. Dibawa kabur sama dia, Pak. Sampai sekarang nggak ada. Itu berarti dicuri teman, Pak. Oke, diketik oleh polisi. Tapi saya kasih tahu, pidana itu bukan pencurian, tapi penggelapan. Karena Anda penyerahan dari Anda kepada yang bersangkutan, lalu digelapkan asal-usulnya. Bahwa ini sebenarnya punya orang, bukan punya saya. Penggelapan ternyata dalam banyak kasus asuransi itu tidak diganti karena tidak di cover. Ini cover pencurian, bukan penggelapan. Kalau penggelapan kamunya yang bodoh. Kecuali Anda membayar lebih. Saya mau penggelapan juga di cover. Karena penggelapan itu moral fraud atau itikat tidak baiknya tinggi sekali. Susah membuktikannya. Bayangin kalau Anda ngambil penggelapan, lalu Anda bilang ke teman Anda, bawa aja motornya. Udah bawa motor, tenang aja, ntar asuransi yang ganti. Kan susah ya. Makanya seringkali penggelapan nggak mau di-cover oleh asuransi. Nah, kalau Anda ngelapor ke polisi kayak gitu dan ternyata dibikin surat kejadiannya kayak gitu, maka itu masuknya penggelapan, bukan pencurian. Walaupun motornya hilang. Benar motornya hilang, terjadi kerugian. Tapi tidak akan diganti. Karena ini bukan pencurian, tapi penggelapan. Ingat ya, penggelapan bukan kejahatan yang terjadi ketika lampu mati. Itu gelap, bukan penggelapan. Jelas? Sembarangan. Selanjutnya adalah prinsip indemnitas atau prinsip sesuai kerugian. Prinsip ini memastikan bahwa tertanggung hanya akan menerima ganti rugi sesuai dengan jumlah kerugian dialaminya. Artinya, asuransi tidak dimaksudkan untuk memberi keuntungan, tetapi untuk membalikan tertanggung ke kondisi finansial atau keuangan seperti sebelum terjadinya peristiwa yang diasuransikan. Contoh, motor gue udah jelek nih, mobil gue udah tua nih, gue rusakin aja gue biarin dicuri orang aja kuncinya gue tinggalin di motor biar dibawa kabur. Setelah itu minta deh, tolong ganti motor saya. Kucuk-kucuk datang, loh kok penggantiannya motor bekas, Mas? Saya kan asuransinya dulu kan harga motor baru, pas masih baru. Iya Om, tapi sesuai prinsip indemnitas, maka sekarang status motor Anda sudah bekas. Jadi kita ganti sesuai harga yang bekas, bukan Anda ganti untung, ganti rugi. Kerugiannya aja yang diganti, bukan nyari untung Anda. Itu jelas nggak? Jadi kalau batasan resiko yang ditanggung ada 200 juta, namun bila kerugiannya hanya 100 juta, maka yang diganti hanya 100 juta saja. Motor bekas nggak akan diganti dengan motor baru, tetap diganti motor bekas juga. Sesuai dengan harga pasar pada saat terjadi kerugian. Semoga paham ya. Selanjutnya adalah prinsip subrogasi. Apa sih prinsip subrogasi? Setelah perusahaan asuransi membayar ganti rugi kepada tertanggung, perusahaan asuransi memiliki hak untuk menuntut pihak ketiga yang bertanggung jawab atas kerugian tersebut. Jadi, hak untuk menuntut pihak lain itu berpindah. Inilah subrogasi. Berpindahnya hak untuk menuntut kerugian kepada pihak yang menyebabkan. Misalnya, jika kecelakaan disebabkan oleh pihak lain, maka perusahaan asuransi akan ganti kerugian kita dulu. Selanjutnya, dia akan menuntut kompensasi dari pihak yang bersalah setelah membayar klaim kepada kita. Dia akan masuk ke polisi, dia akan urus ke pengadilan, tapi itu urusan asuransi, kita nggak mau pusing. Karena ingat tadi tujuan asuransi, ya kita mau dapat proteksi, yang kedua resikonya udah dia yang pegang, selanjutnya udah urusan dia, bukan urusan kita lagi. Semoga dipahami prinsip ini ya. Penting sekali prinsip ini untuk Anda paham.